Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianur Amalia dari program studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saya akan mempresentasikan terkait dengan resume buku Muscle Development of Livestock Animals Physiology, Genetics, and Meat Quality. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 2 yang berjudul Fiber Type Identification and Functional Characterization in Adult Livestock Animals by Carlo Reggiani and Francesco Massarello. Langsung saja. Ini merupakan daftar isi dari chapter 2 tentang Fiber Type Identification. Bagian pertama yaitu pengenalan terkait dengan definisi dari fiber type. Nah, kontraktil serat otot vertebrata itu bersifat sangat variatif. Keberagaman saat satu helai ini dipelajari. Nah, ini merupakan definisi dari fiber type atau jenis-jenis serat, yaitu adalah keberagaman saat satu helai serat ini dipelajari akan mengetahui seperti apa fiber type itu. Nah, heterogenitas fungsional dan struktural serat membangun susunan serat secara keseluruhan. Klasifikasi fungsional jenis serat itu didasarkan pada dua parameter. Yang pertama yaitu parameter respon kontraktil, dan yang kedua kemampuan untuk mengatasi konsumsi energi akibat aktivitas kontraktil dengan produksi ATP yang memadai. Nah, yang pertama itu tadi parameter respon kontraktil ditentukan oleh komposisi protein myofibril serta retikulum sarkoplasma. Serat dapat bergerak pelan atau cepat berdasarkan kecepatan kontraksi otot. Contohnya, tensi meningkat pada saat terjadi kontraksi dan menghilang saat terjadi relaksasi. Nah, pada parameter kemampuan untuk mengatasi konsumsi energi, serat dapat tahan terhadap kelelahan tergantung pada kemampuannya mempertahankan kinerja kontraktil selama stimulasi berulang. Ini merupakan tabel dari fiber types as identified from motor unit studies. Nah, yang motor unit ini atau unit penggerak ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama slow and fatigue resistant, kemudian fast and fatigue resistant, dan fast and fast fatiguable. Nah, untuk yang pertama bisa kita lihat pada fatigue resistant dan ATPase activity ini sangat berbanding terbalik. Ketika resistensi kelelahan atau fatigue resistant tinggi, maka aktivitas dari ATPase akan rendah, dan sebaliknya ketika pada motor unit fast and fast fatiguable ini resistensi kelelahannya rendah, aktivitas ATPase-nya sangat tinggi. Selanjutnya, fiber type and myosin isoform. Isoform sendiri mengindikasikan protein yang mirip namun tidak identik, menunjukkan sifat struktural dan fungsional yang berbeda. Nah, isoform yang digunakan sebagai fiber type ini adalah isoform myosin. Isoform myosin sebagai marker penentu molekuler dari serat. Mengapa myosin? Karena myosin itu merupakan protein yang sangat berlimpah dan protein penggerak. Myosin ini terkait dengan kinerja aktomyosin atau aktin dan myosin. Selanjutnya yaitu metode untuk identifikasi dari jenis serat pada spesies mamalia yang berbeda. Nah, yang umum itu yang pertama ada histochemistry atau histokimia. Studi awal pada hewan coba kecil seperti tikus atau mencit. Kemudian klasifikasi fiber ini atau serat ini berdasarkan aktivitas ATPase, myosin, enzim glikolitik, dan oksidatif metabolik. Kemudian metode yang kedua yaitu immunohistochemistry atau imunohistokimia. Ini mengidentifikasi menggunakan dasar antibodi. Reaktivitas dengan antibodi spesifik menjadi dasar dalam identifikasi ini. Nah, yang ketiga yaitu gel elektroforesis dan immunoblotting. Dan yang keempat yaitu biologi molekuler yang menggunakan DNA atau marker. Selanjutnya yaitu ekspresi koordinat dari isoform protein myofibrilar yang menentukan kinerja dari kontraktil. Itu didasarkan pada 3 aktivitas, yaitu yang pertama sensitivitas dari kalsium, kemudian yang kedua kapasitas pemendekan serat maksimal serta output daya, dan yang ketiga konsumsi energi. Di bab yang selanjutnya yaitu kecepatan kontraksi yang berhubungan dengan eksitasi kontraksi coupling.
Nah, jenis serat yang berbeda menunjukkan kecepatan kontraksi serta relaksasi yang berbeda pula. Pada tingkat sel, penentu utama heterogenitas serat adalah kepekaan aparatus miofibrilar terhadap ion kalsium, laju interaksi aktin dan miosin, laju penyerapan, serta pelepasan ion kalsium oleh retikulum sarkoplasma. Perbedaan kecepatan eksitasi kontraksi serat serta transisi ion kalsium ini dipengaruhi oleh mekanisme penggantian isoform serta naik turunnya ekspresi dari gen. Yang selanjutnya yakni resistensi terhadap kelelahan berhubungan dengan keseimbangan antara produksi energi serta konsumsi energi. Nah, struktur serat ini menentukan keberagaman dari metabolisme di dalamnya. Keseimbangan energi serat otot mensyaratkan tingkat konsumsi ATP sepenuhnya ditentukan oleh tingkat resintesis ATP. Nah, reaksi pertama dan lebih cepat dikatalisis oleh kreatin kinase yang memungkinkan konversi pengeluaran adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat energi yang tersimpan dalam PCR atau fosfokreatin. Nah, sintesis dari ATP glikolitik serta oksidatif ini memungkinkan pemulihan dari fosfokreatin. Kedua proses menunjukkan perbedaan yang jelas antara serat cepat serta serat lambat. Nah, ini adalah bagian terakhir mengenai jenis serat otot, komposisi jenis serat otot pada hewan ternak dewasa. Yang pertama yaitu pada kuda. Nah, komposisi serat dari spesies kuda yang berbeda berkorelasi dengan kinerja olahraga. Pelatihan mempengaruhi komposisi dari serat. Nah, selanjutnya yaitu hewan-hewan ruminan. Yang pertama ada sapi. Komposisi serat dari sapi ini berkaitan dengan kualitas dan kelembutan daging. Status fisiologis dari pakan mungkin mempengaruhi komposisi dari jenis serat. Komposisi serat ini mempengaruhi mekanisme double muscling, khususnya pada sapi-sapi Belgian Blue. Nah, jenis breed domba yang berbeda menunjukkan perbedaan komposisi serat. Penelitian terkait dengan identifikasi serat banyak dilakukan pada otot semitendinosus pada kambing. Selanjutnya itu lama. Lama ini penelitian terkait komposisi serat lama belum banyak dilakukan. Salah satu penelitian menunjukkan komposisi seratnya agak aneh. Pola terorganisir serat-serat lambat dikelilingi oleh serat-serat cepat. Yang terakhir yaitu pada babi, komposisi serat babi ini dijadikan objek penelitian, banyak dijadikan objek penelitian dengan tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan efek dari stres dan perbedaan breeds. Nah, kelimpahan serat 2B pada babi dilaporkan mempercepat penurunan pH postmortem sehingga menjadi faktor yang dapat menurunkan kualitas daging. Kesimpulan dari resume buku yang chapter 2, yaitu yang pertama jenis serat muncul dari pola kompleks ekspresi gen yang terkoordinasi. Tetapi kriteria utama untuk identifikasi masih diwakili oleh identifikasi isoform myosin. Nah, metode yang kedua, metode identifikasi serat mulai dari elektroforesis, histokimia, imunohistokimia memiliki keterbatasan jika diterapkan dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Kemudian yang ketiga, koordinasi ekspresi isoform miofibrilar yang menentukan kinerja kontraktil dipengaruhi oleh sensitivitas kalsium, kapasitas pemendekan serat maksimal, output daya, dan konsumsi energi. Kemudian selanjutnya, kesimpulan yang keempat, resistensi kelelahan ditentukan oleh tingkat recovery energi terkait dengan siklus metabolisme serat. Dan kesimpulan yang terakhir yakni variasi serat dari spesies satu ke spesies lainnya memungkinkan adaptasi lebih lanjut dengan kebutuhan motorik spesifik setiap hewan. Sekian presentasi tentang resume buku di chapter 2 dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan saat penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.